Ya, baik ya kita mulai ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ya, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi menjelang siang hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali ya kajian rutin kita, yakni masih membahas salah satu usul ya, atau tiga landasan utama, tiga prinsip utama. Dan kita di sini sudah masuk ke bagian kedua dari risalah atau buku ini tentang Ma'rifatul Islam, ya tentang ya mengenal Islam. Ya. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ya, definisi atau makna daripada Islam, dan kita juga sudah jelaskan tentang Islam adalah satu-satunya agama yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ya kita juga sudah terangkan ya metode Nabi yang mulia, maksud saya metode penulis ya, rahimahullahu taala, yang senantiasa tidak pernah lepas dari membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, dan diantaranya adalah ya ketika beliau menerangkan tentang Islam, ya al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu pun juga sudah dalil ya, karena itu berangkat dari hadis Nabi ya, hadis Jibril. Lalu beliau terangkan kembali di sini ya dengan lebih terperinci lagi ya, dengan lebih detail lagi ya. Nah, jadi di sini beliau ya sebutkan kembali dalilnya. Dan ini kita akan membahas tentang makna syahadatain ya. Jadi kita baca dulu ya penjelasan penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, baru kemudian nanti kita akan jelaskan ya. Karena ini sebenarnya masalah yang sudah sering ya dibahas ya sebenarnya. Jadi saya di kesempatan ini mungkin tidak akan begitu detail membahas ya. Namun ini dikarenakan adalah suatu bahasan yang sangat urgent, dan memang di dalam tikror ya, di dalam repetisi atau pengulangan itu pasti mengandung manfaat ya, sebagai pengingat, sebagai murojaah ya, dan yang semisalnya ya. Nah, jadi tentunya di dalam hal ini ya kita insya Allah akan lebih banyak ya menjelaskan poin-poinnya saja sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh dan juga dijelaskan oleh para ulama ya, di antara Syekh Utsaimin dan juga ulama lainnya yang mensyarah tentang hal ini ya. Baik. Jadi yang beliau sebutkan ya
Wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dan dalilnya syahadat ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebagai dalil. Dalilnya syahadah, yaitu persaksian. Yaitu apa? Firman Allah dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-18 ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Ya, surat Ali Imran ayat ke-18. Kata Syekh rahimahullah, dalilnya syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah azza wa jalla, yakni syahidallahu, Allah sendiri yang menyatakan ya, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, wal malaikatu. Ya. Apa namanya? Wal malaikatu ya, wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga melakukan hal yang seperti ini, menegakkan keadilan. Ya. Jadi qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Artinya selain Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali dirinya, demikian pula malaikat dan orang-orang berilmu. Ya, mereka menetapkan demikian dan mereka tegak di atas keadilan. Ya, bil qisti. Ya, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah Al-Aziz Al-Hakim, Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Lalu kemudian kata Syekh, wa ma'naha ya, dan maknanya adalah ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Makna daripada la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah ya. Tidak ada sesembahan yang hak ya di sini ya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Ini maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi harus disertai dengan bihaqqin atau haqqun ya. Kenapa demikian ya? Nanti kita akan jelaskan, karena tidak ada sesembahan yang benar, yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Adapun selain Allah batil. Kemudian diterangkan oleh Syekh di sini ya, la ilaha, kata la ilaha ya, ini frasa pertama dari la ilaha illallah ya, karena syahadat yang kita bahas kan syahadat la ilaha illallah. Frasa pertamanya adalah ya la ilaha. La ilaha maknanya adalah nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafian artinya menafikan, meniadakan, menolak, jami'a keseluruhan, kesemua, ma apa-apa, segala sesuatu, yu'badu yang disembah, min ya dari duni selain Allah. Ya. Jadi la ilaha artinya adalah penafian, penolakan, peniadaan segala sesuatu, ya keseluruhan dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Artinya ini kalimat menegasikan, meniadakan semua sesembahan. Jadi perkataan la ilaha ya doang ya, kalau tidak diikuti dengan frasa berikutnya itu isbat, maka ini artinya kita meniadakan semua bentuk sesembahan yang ada. Ya, artinya semua sesembahan yang ada itu kita tolak semuanya. Konsekuensinya kata la ilaha saja itu berarti kita harus melepaskan diri kita dari segala bentuk peribadatan ya, dan kita melepaskan dari semua keyakinan tentang semua Tuhan yang disembah, semua ya apa Rob yang disembah, atau semua apapun yang disembah itu kita tolak semuanya. Kalau sampai di sini berarti ini menunjukkan ya kita ya al-bara'ah, berlepas diri ya. Dan ini tentunya kalau orang yang hanya mengucapkan la ilaha la ilaha la ilaha di dalam zikirnya, berarti tanpa dia sadari dia telah jatuh kepada ilhad ya. Jatuh kepada ya keyakinannya ateisme. Ya, kalau dia cuman mengatakan la ilaha artinya dia tolak semua sesembahan. Ya, semuanya berarti juga termasuk Allah. Artinya semua sesembahan yang ada, semua tuhan-tuhan yang disembah itu ditolak semuanya. Ya. Karena la ilaha itu menafikan semuanya, segalanya, ditolak semuanya. Tanpa terkecuali.
Ya. Nah, baru kemudian di situ diberikan pengecualian ya dengan cara isbat illallah. Nah, kata illallah, nah di sini berarti adalah sebagai bentuk pengecualian. Pengecualian dari keseluruhan semua yang kita tolak ini, tapi ada yang nggak kita tolak, hanya satu. Siapa itu illallah? Makanya maknanya adalah musbitan al-ibadata lillahi. Ya, jadi musbitan menetapkan ya al-ibadata ibadah lillah hanya untuk Allah. Wahdahu ya semata satu-satunya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah fi ibadatihi di dalam beribadah kepadanya. Ya. Jadi ilallah di sini artinya kita menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya di dalam ibadahnya. Demikian pula orang yang hanya mempergunakan kata illallah, 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 misalnya dalam zikirnya, dia menetapkan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Tanpa kita awali dengan kalimat nafyun, kalimat nafi, ya, kalimat peniadaan, maka ini konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah ilallah, ilallah, ilallah. Berarti semua yang disembah, segala sesuatu yang disembah, itu adalah Allah. Dikategorikan sebagai Allah. Artinya semua yang disembah itu adalah Allah. Maksudnya batu yang disembah itulah Allah. Ya, kuburan yang disembah itulah Allah. Malaikat yang disembah itulah Allah. Nabi yang disembah itulah Allah, ya. Kemudian berhala-berhala yang disembah itulah Allah. Itu konsekuensinya. Kalau seseorang hanya mengucapkan illallah, illallah. Makanya ya zikir dengan memotong kalimat tauhid ini itu nggak boleh, berbahaya. Itu bisa merusak tauhidnya seseorang. Kalau dia ngerti, dia bisa kafir. Karena ketika dia mengatakan la ilaha, la ilaha, la ilaha, kemudian illallah, illallah, illallah. Nah berarti yang pertama dia jatuh kepada ateis. Yang kedua dia jatuh kepada akidah hulul, wahdatul wujud. Ya, yang meyakini semua makhluk adalah wujud manifestasi dari Allah. Dan semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Dan ini akidahnya orang-orang sufi yang gulu, yang berlebihan, yang ekstrim. Ya, yang menganggap ketika dirinya sudah sampai ke dalam tahapan hakikat, ya. Yang paling rendah syariat, katanya kalau la ilaha illallah itu syariat, ya. Kemudian la ilaha itu katanya ma'rifah. Ilallah ilallah baru sampai tahap hakikat. Waliyadzubillah, ini adalah bid'ah keyakinan i'tiqadi yang baru dibuat-buat dalam rangka untuk menyesatkan umat. Ini berasal dari syaitan. Ya. Karena mereka merusak agama, dan bid'ah itu ya lebih dicintai gitu. Ahabbu ilal iblis, ya, lebih dicintai oleh iblis minal ma'asi, daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena umumnya orang maksiat itu ngerti dia durhaka kepada Allah. Dia berdosa. Dia sebenarnya di dalam dirinya mengaku ini dosa, tapi karena dia mengikuti hawa nafsu, dia melakukannya, tapi dia tahu dia salah. Dan orang yang seperti ini kemungkinannya untuk dinasehati, diluruskan, dan diingatkan besar. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menerangkan bahwasanya al-bid'atu, yang namanya kebid'ahan itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiatan itu sangat besar potensinya untuk bertaubat darinya. Sementara bid'ah enggak. Dia menganggap itu bagian dari taqarrub, bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia anggap itu sebagai ibadah, maka ya itu berarti apa? Berarti sesuatu yang akan mereka pegang terus gitu loh. Makanya bid'ah itu lebih dahsyat bahayanya daripada kemaksiatan. Maksiat dosa, bid'ah itu juga maksiat, tapi maksiat yang lebih besar lagi bahayanya dan dosanya. Ya. Nah, karenanya haknya Allah mentauhidkannya, haknya Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya. Lawan tauhid syirik, lawan dari mengikuti sunnah adalah mengikuti bid'ah. Ini suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Ya. Demikian pula kalimat tauhid itu dibuat karena memang
makna daripada kalimat tauhid ini adalah makna yang komprehensif. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, oleh karena itu kata ilallah musbitan al ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ya syarikat, tidak memiliki sekutu ya baginya di dalam mulkihi, di dalam kekuasaannya ataupun di dalam kepemilikan Allah ataupun di dalam penciptaan Allah ataupun di dalam pengaturan Allah. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ya sifat rububiyah Allah. Maksudnya Syekh di sini ya. Jadi kita menetapkan ibadah kepada Allah di dalam peribadatan ya, yaitu uluhiyah ya, di dalam uluhiyah atau di dalam ibadah ya. Sebagaimana kita juga meyakini tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyah Allah gitu loh. Karena ketika kita bicara rububiyah, itu orang musyrikin Quraisy itu menetapkan loh. Mereka menetapkan rububiyah Allah, ya. Mereka menetapkan tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, ya. Yaitu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menumbuhkan tanaman, ya siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup dan seterusnya. Itu disebutkan di dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, maka mereka akan menjawab Allah, ya. Allah yang melakukan itu semua. Tapi dikatakan, ya kenapa kalian berpaling gitu loh? Kenapa kalian kok tidak beriman? Ya, kenapa kalian kok nggak bertakwa? Ya, dan yang semisalnya. Ya, karena ternyata banyak orang yang menetapkan Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara alam semesta, pencipta, pengatur, ya pemilik, penguasa. Tapi ternyata mereka ibadahnya tidak hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan syirik. Berarti telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya dia membuat adanya sekutu-sekutu bagi Allah di dalam ibadah yang seharusnya hanya kita tujukan kepada Allah, juga ditujukan kepada selain Allah. Dan ini ternyata juga diamalkan, dipraktekkan oleh sebagian mereka yang mengaku sebagai Muslim. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti tentang makna daripada la ilaha illallah. Makanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena itu, ya seseorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya, dia nggak boleh hanya mengatakan ya makna syahadat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu nggak boleh, kurang itu maknanya. Dan konsekuensi daripada pemaknaannya ini itu berbahaya buat akidah. Ya, itu sangat berbahaya buat akidahnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ikhwatal kiram ya, rahimani wa rahimakumullah ya. Ya. Kalau kita perhatikan ya, ya. Kalau dari kata la ilaha ini ya, sebagaimana tadi diterangkan ya, itu artinya adalah menafikkan ya. Menafikkan semua jenis ya, peribadatan ya. Dan kita menafikan semua jenis yang diibadahi. Ya, artinya kita tolak semuanya. Ya. Nah, baru kemudian illallah ya. Berarti kita menetapkan ya semua peribadatan hanya untuk Allah. Ya. Makanya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang komprehensif. Kenapa? Karena kalimat ini ya itu adalah kalimat yang diawali dengan nafi, diikuti dengan isbat. Nah, kalimat nafi dan isbat ini adalah kalimat yang sempurna dalam rangka untuk apa? Untuk memurnikan, membersihkan, ya, yang menjadikan ya sesuatu itu adalah satu-satunya yang paling benar, yaitu tauhid itu sendiri, gitu loh. Ada nafi, ada isbat. Makanya kalimat tauhid itu tidaklah berbentuk hanya sebagai kalimat khobar. Ya, kalimat tauhid itu tidak dalam bentuk khobar.
Contohnya gimana kalimat khobar? Contohnya misalnya kita mengatakan ilahi Allah, ya, ilahuna Allah. Makanya kalimat syahadat itu bunyinya tidak ya, ya, asyhadu, ya, ya, aku bersaksi, ya, ya, apa namanya misalnya asyhadu anna ilahana Allah. Itu tidak seperti itu. Kalimatnya bukan berbunyi asyhadu ya anna ilahana Allah. Ya, kami bersaksi bahwasanya sesembahan kami adalah Allah. Kalimatnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini kalimat yang kurang. Ya, kalimat yang tidak sempurna, tidak komprehensif dan tidak bisa mewujudkan tauhid yang sebenarnya. Nah, makanya ya kalimat misalnya kita ketika mengucapkan ya Tuhanku adalah Allah, aku bersaksi Tuhanku adalah Allah, misalnya seperti itu aja. Itu suatu hal yang apa ya, yang kurang sempurna, bahkan tidak sempurna. Contohnya begini ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya dari sisi bahasa. Ini sebagai gambaran saja, sebagai ilustrasi saja. Kalau kita bicaranya dari sisi bahasa, ya. Kalau saya mengatakan contoh misalnya, ya, ya, kitabi hadal kitab atau hada kitabi. Ini adalah bukuku. Ya, saya menunjukkan kepada Anda ini adalah buku saya. Berarti saya cuma menerangkan ini buku dan ini buku milik saya. Ya, dan ini buku ya yang saya miliki. Jadi saya cuma menyampaikan berita saja, ini buku saya. Sementara Anda masing-masing punya buku. Anda masing-masing punya apa namanya? Punya kitab sendiri-sendiri gitu loh. Jadi saya cuma memberikan informasi ini buku saya dan saya nggak ngurusi buku-buku Anda. Saya tidak mempedulikan buku-buku Anda. Ya. Nah, ini tentunya tidak akan menimbulkan masalah gitu loh, ya. Ya semuanya ya oke-oke aja, orang cuma ngasih tahu doang kan, ini bukunya dia gitu loh. Udah selesai masalah gitu loh. Dan seperti ini tidak akan menimbulkan masalah. Tapi akan bermasalah apabila saya mengatakan ya la kitaba illa hadzal kitab au illa kitabi. Gak ada buku yang benar kecuali bukuku. Nah, ini baru masalah nih. Ya. Artinya kalau saya mengatakan ya la kitaba illa hadzal kitab, gak ada buku kecuali bukuku ini, berarti artinya saya bukan hanya menyampaikan berita, tapi artinya pertama, saya menolak, mengingkari, menafikan, meniadakan semua buku-buku yang Anda miliki. Artinya itu semua buku-buku Anda itu buku palsu. Ya, semuanya fake ya, semuanya nggak asli, nggak ori semuanya itu. Bukunya buku-buku palsu, nggak layak disebut dengan buku. Ya, illa kitab hadza, kecuali bukuku ini, ya. Ya, illa hadzal kitab, kecuali bukuku. Artinya yang paling benar disebut dengan buku adalah buku saya. Inilah buku yang sejati, buku yang benar. Satu-satunya buku yang layak disebut dengan buku cuman buku saya gitu loh. Buku Anda itu semuanya palsu. Nah, kalau seperti ini akan menimbulkan ketersinggungan. Ya. Nah, orang-orang yang mendengarkan dia akan cenderung marah, enak aja. Ini buku aneh udah beli mahal-mahal kok ditolak, dibilang bukan buku, palsu lagi. Padahal buku aneh lebih lebih mahal gitu loh. Ya. Enak aja mengklaim bukunya yang paling asli, yang lainnya palsu. Nah, misalnya seperti itu. Itu menimbulkan masalah. Kenapa? Berarti saya mengklaim satu-satunya buku yang paling benar, yang layak disebut dengan buku, cuman buku saya aja gitu loh. Ini makna dari sisi bahasa. Nah, coba sekarang ya, ya coba sekarang kita pahami nih. Ketika Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah, dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, kemudian beliau kumpulkan semua kabilah, ya semua suku, beliau naik di atas bukit, dan sebelum Nabi ya dan Rasulullah SAW ya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu semua orang-orang yang mengenal beliau dari berbagai macam kabilah dan suku yang kenal beliau, semuanya sepakat, yakin Nabi itu orang yang paling baik, yang paling jujur, nggak pernah bohong. Nabi itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya dan dipercaya. Semua percaya dengan Nabi SAW. Beliau nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Beliau nggak pernah mengada-ada. Beliau nggak pernah berbuat hal-hal yang dapat mencoreng
apa kredibilitasnya. Nah, tapi perhatikan ketika Allah serukan kepada beliau untuk mengajak kepada tauhid, ya. Beliau sampaikan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Padahal sebelumnya beliau beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau saya sampaikan di balik atau di belakang bukit ini ada satu pasukan, ya, yang lengkap dengan persenjataannya. Apakah kalian benarkan saya? Apakah kalian percaya dengan saya? Semuanya mengatakan, iya, kami percaya. Ya Muhammad, ya jarabna, kami ini sudah berpengalaman, kami ini sudah kenal dengan Anda. Anda itu nggak pernah berbohong, Anda nggak pernah berdusta, Anda nggak pernah ya berbuat hal-hal yang nggak benar gitu loh. Kami percaya gitu loh. Artinya secara kemanusiaan, karakternya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, mereka itu percaya. Tapi ketika Nabi menyampaikan dakwah tauhid, mengembalikan hak peribadatan hanya untuk Allah, apa yang terjadi? Sebagian dari mereka memaki Nabi, ya, bahkan menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan mulai dari pendusta. Bayangkan ya, awalnya dikatakan sebagai orang yang jujur, dikatakan tukang sihir, majnun, orang yang gila, orang yang sinting. Waliyadzubillah. Ya, padahal Nabi menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, termasuk pamannya sendiri. Ya, pamannya sendiri itu apa namanya? Apa namanya? Ya, Abu Lahab ya. Itu pamannya sendiri yang secara asal pamannya itu ya sayang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi secara asal dia apa namanya uh, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi kenapa? Tapi memang udah menjadi sunatullah ya. Udah menjadi sunatullah bahwa di mana di situ ada nabi dan rasul yang Allah utus, dan siapapun yang mengajak kepada dakwahnya para nabi dan rasul, dakwah kebenaran, dakwah hak, pasti akan ada para penentangnya, syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Ya. Sampai-sampai pamannya yang bernama Abdul Uzza ya. Ya. Jadi namanya adalah namanya Abdul Uzza ya. Ya. Itu diberikan gelar Abu Lahab ya. Ya, dikasih gelar Abu Lahab. Padahal nama aslinya Abdul Uzza dan diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an ya. Dan istrinya Ummu Jamil ya. Padahal ya Ummu Jamil ini seorang wanita yang cantik jelita, makanya dikatakan Ummu Jamil. Dan demikian pula ya Abdul Uzza pamannya Nabi ini adalah orang yang sangat dermawan sebenarnya, sangat baik asalnya. Nah, tapi dia orang yang zalim, zalimnya kepada Allah, menyekutukan Allah, fanatik dengan ajaran nenek moyangnya. Ya, fanatik dengan ajaran kakek-kakek moyangnya di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika Nabi ajak mereka untuk kembali kepada tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, majulah Abdul Uzza alias Abu Lahab ini. Kemudian mengatakan apa? Mengatakan itu apa namanya? Tabban yadak ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ya. Waihak ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ya. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Apakah karena ini engkau ya membuat kami sekarang ini berkumpul? Ya. Dan engkau mengajak kami untuk meninggalkan sesembahan ya nenek-nenek moyang kami. Kemudian dia katakan apa? Ataj'alu alihatana ilahan wahid, dan engkau hendak menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja. Engkau mengajak agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini, agar kami hanya menyembah kepada satu sesembahan saja. Hadza syai'un ujab. Ini aneh sekali. Ya, itu loh argumentasinya. Aneh. Dibilang, ya ini seruan yang aneh. Ya, seruan yang asing. Makanya Nabi mengatakan badal Islamu gharib ya. Islam itu berawal dari keasingan, keterasingan. Kemudian sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana asalnya awalnya.
Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing, dianggap asing. Sama seperti sekarang, dakwah tauhid itu dianggap aneh, diberikan label dengan wahabi, fundamentalis, ya bahkan dikatakan teroris lah, dikatakan dengan tuduhan-tuduhan dan label-label yang buruk. Ya, tapi ini semua tidak akan menyebabkan dakwah ini menjadi musnah. Allah yang akan menjaga dakwah tauhid ini. Ya, ya mungkin akan banyak cobaannya dan ini adalah ujian karena memang dunia ini adalah ujian. Ya, apalagi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi Nabi sudah mengatakan ya bahwasanya orang-orang yang menegakkan dakwah yang hak ini menampakkan kebenaran, mereka akan tetap demikian. Sebagaimana dalam hadis la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum ya man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalika wa hum ala dzalik ya. La tazalu ta'ifatu min ummati, akan senantiasa ada sekelompok, segolongan dari umatku ya, zahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran. Dia tetap tampakkan kebenaran ya. La yadhurruhum man khadalahum, tidak mencederai mereka, tidak ngefek ya, tidak memberikan pengaruh kepada mereka orang-orang yang mencela mereka, merendahkan mereka, mendiskreditkan mereka, enggak ngefek, tidak mempengaruhi ya. Atau wala man khalafahum, atau orang-orang yang menyelisih mereka, enggak akan ngefek, tidak akan mencederai gitu loh ya. Kemudian kata Nabi SAW ya, hatta apa namanya, taqum as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Wahum ala dzalik, dan mereka tetap dalam kondisi seperti ini. Ya. Makanya nggak heran pula Nabi SAW itu sampai mengibaratkan ya, akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang dengan sunnah itu kaqabdi alal jamr ya, seperti orang yang menggenggam bara api. Panas tapi tetap harus digenggam gitu loh. Sakit tapi tetap harus digenggam. Karena bara api itulah yang akan menjadi cahaya gitu loh. Ya. Nah, tinggal bagaimana seseorang itu kuat atau tidak untuk menahan kepedihan, kesulitan. Dan ini sudah dirasakan oleh pendahulu-pendahulu. Orang-orang yang soleh, imamnya mereka, yaitu para nabi dan rasul. Dan termasuk Rasulullah SAW. Ketika beliau mendakwakan tauhid, beliau ditolak, mengalami penentangan. Ya, makanya orang-orang musyrikin dahulu, mereka ngerti kalimat la ilaha illallah, nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya, kalimat ini mengharuskan mereka meninggalkan semua sesembahan-sesembahan mereka. Mereka harus tinggalkan Hubal, mereka tinggalkan Latta, mereka tinggalkan Uzzah, ya, mereka tinggalkan Manat dan seterusnya. Harus mereka tinggalkan itu semua. Dan mereka nggak mau, kenapa? Karena ini adalah ajaran nenek moyang mereka, leluhur-leluhur mereka yang sudah mendarah daging gitu loh. Makanya argumentasinya orang-orang musyrikin, termasuk pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah, selalu argumentasi mereka adalah ya, inilah yang kami dapati pada kakek-kakek moyang kami. Ya, ketika mereka diseru, diajak kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, apa jawaban mereka? Mereka akan mengatakan diantaranya, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami yang kami peroleh dari kakek-kakek moyang kami, gitu loh. Bal nattabi'u ya ma alfaina ya min abaina ya. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari kakek-kakek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Argumentasi mereka ini gitu loh. Mereka tidak mempergunakan argumentasi yang lain. Ini adalah leluhur kami. Ini adalah tradisi dari dahulu. Sama sampai sekarang gitu loh. Kalau Anda mengingkari suatu, termasuk kesyirikan dan bid'ah, apa jawabannya? Ini tradisi leluhur. Ini tradisi kakek moyang kami. Mereka lebih mendahulukan tradisi-tradisi dari kakek-kakek moyang mereka. Meskipun dicela oleh Allah, ya, dikatakan apa namanya? Awalau kana ya, kanu aba'uhum la yaqiluna syai'ah. Meskipun
kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka itu tidak berakal sedikit pun. Dikatakan la ya'kiluna syai'a atau la ya'lamuna, ya. Juga demikian wala yahtadun, ya. Dan tidak pula mereka itu diberikan petunjuk, ya. Ya. Nah, ini argumentasi mereka dari dulu sampai sekarang. Adapun kita alhamdulillah orang-orang muslim yang muwahhid, kita mengikuti dalil dimanapun dalil itu berada. Dalil kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak taklid kepada seseorang, kecuali hanya kepada satu orang, Rasulullah. Karena itu, itulah syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini kalimat yang sempurna. Ada nafi, ada isbat. Ya, sebagaimana tadi diterangkan. Makanya ketika diajak la ilaha illallah, mereka nggak mau karena mereka tahu. Berarti semua sesembahanku itu batil. Wah, berarti ini mencela dong Tuhan-Tuhanku. Ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu berarti celaan, dikatakan batil. Mereka nggak mau. Tapi parahnya, ironinya di zaman sekarang, ya orang-orang itu mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sembari mereka minta-minta di kuburan-kuburan, memohon kepada wali-wali, minta kepada mayit, minta kepada ini dan itu. Dan ini adalah suatu hal yang ya tentunya dapat merusak tauhidnya seseorang, nggak ngerti tentang la ilaha illallah. Dan ini tugas kita untuk kembali mengajak agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, agar kembali mengajak kepada dakwahnya Nabi yang orisinil, yang otentik, yaitu nggak lepas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, makanya di tiap 100 tahun Allah selalu mengutus adanya mujaddid, ya, seorang reformis yang akan memperbaharui. Memperbaharui itu bukan artinya membuat hal-hal baru, tidak. Memperbaharui artinya ya islah, melakukan reformasi, mengembalikan umat ini yang tadinya jauh dari Quran dan Sunnah, dikembalikan lagi agar kembali kepada Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan Quran dan Sunnah. Dan ini setiap satu abad itu selalu ada, ya, manusia-manusia yang Allah bangkitkan seperti ini. Nah, di antaranya adalah penulis kitab ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau termasuk mujaddid, ya. Beliau termasuk pembaharu. Karena beliau ketika itu yang di antara mengajarkan umat kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada menegakkan haknya Allah. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang harus kita pahami, ya. Dan kita harus ngerti. Kenapa? Karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan nggak boleh kita apa istilahnya? Kita jahil tentangnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Dan tafsir dari syahadat ini, syahadat la ilaha illallah, itu diterangkan oleh firman-Nya Allah, ya. Di dalam surat Az-Zukhruf, ya, ini 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu, ya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqabihi la'allahum yarji'un, ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, idz qala Ibrahimu li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, ya. Nah, bapaknya Ibrahim, ya, alaihissalam adalah siapa? Adalah dikatakan Azar, yaitu sang pembuat patung berhala, ya. Jadi pembuat patung berhala, ya. Nah, beliau menasihati itu bapaknya dan kaumnya, ini baraun, sesungguhnya aku berlepas diri nih, ya. Aku ya berlepas diri. Aku nggak mau ikut-ikutan, ya. Aku bersihkan diriku mimma ta'budun, dari perbuatan kalian yang menyembah selain Allah. Ya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kecuali, ya, silakan. Ya, pertama baro'ah, berlepas diri dulu, menolak dulu. Kita belajar nih dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau mengatakan, ya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini berlepas diri dari semua yang kamu sembah, yang kalian sembah.
patung-patung yang kalian sembah itu, aku berlepas diri, aku nggak mau ikut-ikutan. Ya, itu semua yang kalian sembah itu keliru, batil gitu loh. Kemudian baru beliau menetapkan illalladzi fatarani, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan aku, menciptakan aku. Kata fatara itu maknanya adalah khalaqa. Akar kata yang sama dengan fitrah. Kata fitrah itu akar katanya dari kata fatara. Nah, seakan-akan di sini ya itu mengandung makna sebagaimana kata Syekh Utsaimin, ya kata fatara menciptakan aku dalam keadaan lurus di atas fitrah, ya. Artinya fitrah itu berada di atas sesuatu yang lurus, yang hanif, yang benar, yang hak, tidak menyekutukan Allah, terlepas dari kesyirikan. Ya illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku di atas fitrah, ya. Ya, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah Allah yang akan memberikan petunjuk untukku, ya, wa ja'alaha kalimatun, ya, wa ja'alaha kalimatan, maksud saya baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, ya. Dan apa namanya, Ibrahim alaihissalam itu akan menjadikan kalimat tauhid itu adalah sebagai kalimat yang langgeng, yang kekal kepada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Ya, itu kalimat tauhid ini la ilaha illallah, ya. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang disebutkan pula oleh penulis di sini, "Qul ya ahlal kitab", wahai, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahli kitab, ya. "Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum". Ayo mari kita berpegang kepada suatu kalimat, ya, kepada suatu perkataan, ya, yang sejatinya, ya, kalimat itu sawa'in bainana wa bainakum, yang sama antara kita dan kalian. Asalnya seperti itu. Tidak ada perselisihan antara kita dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah. Ya, itu hendaknya kita tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan yang ada, ya, kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, ya. Dan juga, ya, kita tidak menjadikan sebagian satu dengan yang lainnya itu sebagai arbab min dunillah. Sebagai apa? Sebagai rob-rob, ya, selain Allah, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in tawallau faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ya, namun jika mereka berpaling wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, ya ishhadu, saksikanlah, ya, bi anna muslimun, bahwasanya kami ini adalah orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini dalil yang sangat terang sekali. Dalil yang sangat jelas sekali, ya, tentang apa? Kalimat tauhid, ya. Tentang kalimat, ya, ya, mengandung persaksian, ya, syahadah la ilaha illallah, ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir kata Syekh di sini adalah persaksian atau syahadat Muhammad Rasulullah. Apa dalilnya? Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Dan dalilnya syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, ya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Ini sifatnya Nabi kita, ya. Yaitu artinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri, yaitu dari spesies manusia, dari bangsa manusia, ya, dari kaum kalian sendiri, ya, yang sama dengan kita, sama dengan kalian, ya, yaitu butuh makan, butuh minum, butuh bisa sedih, artinya sama dengan manusia yang lainnya gitu loh. Dan kemudian diterangkan karakter beliau, azizun alaihi ma'anittum, ya, yang beliau ini azizun alaihi ma'anittum, yang merasakan betapa beratnya penderitaan kalian. Artinya orang yang sangat empatinya besar sekali, turut merasakan, ya, kesulitan-kesulitan, ya,
yang dirasakan oleh umatnya, oleh kaumnya. Beliau merasa berat ya. Kemudian bukan cuman azizun alaihi ma'anittum, kemudian dikatakan juga di sini itu apa namanya? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Harisun itu maknanya artinya beliau memiliki hirs, antusiasme, semangat ya. Semangat yang menginginkan alaikum atas kalian. Beliau kepingin kalian umatnya itu ya keimanan dan keselamatan ya. Beliau menginginkan agar umatnya ini berada di atas kebenaran dan di atas keselamatan. Dan bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau terhadap orang-orang yang beriman adalah orang sifatnya adalah memiliki ya belas kasih dan penyayang. Itu adalah karakteristik beliau. Ya. Jadi ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Adapun makna ya syahadat Muhammad Rasulullah, ya apa maknanya? Maknanya adalah ta'atuhu fi ma amara. Nah, ini seharusnya kita hafal nih ya. Ada 4 poin di sini ya. Kalau kita memang meyakini Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul, maka kewajiban kita konsekuensinya adalah ta'atuhu fi ma amara. Menaati semua apa yang Nabi perintahkan. Apa yang Nabi perintahkan harus kita taati. Nggak boleh kita menolak, nggak boleh kita merasa berat hati, nggak boleh kita merasa enggan atau yang semisalnya. Ya, harus kita taati semua apa yang Nabi perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan kita benarkan semua apa yang beliau sampaikan. Ya, selama itu sahih, kita harus terima, benarkan. Bukan cuma terima, harus kita benarkan. Karena apa yang beliau ucapkan itu sejatinya adalah wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngomong dari hawa nafsunya, melainkan ya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harus kita benarkan meskipun seolah-olah itu kok kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Tapi akal kita itu terbatas. Ya, karena itu makanya akal kita harus tunduk kepada wahyu. Ya. Kemudian juga setelah itu yang ketiga adalah apa? Wa ijtinabu ma'anhu naha wa zajar. Ya. Wajtinabu menjauhi ma'anhu naha wa zajara ya. Menjauhi semua apa yang Nabi larang ya. Dan Nabi ya naha sama zajar kurang lebih maknanya sama, yang Nabi cegah dan Nabi larang ya. Ini yang ketiga. Jadi artinya semua yang Nabi cegah, Nabi larang harus kita jauhi. Kenapa? Karena itu perhatiannya Nabi. Karena di dalam larangan Nabi pasti mengandung keburukan gitu loh. Pasti mengandung kejelekan untuk kita. Pasti mengandung madarat. Kemudian yang nggak kalah penting ya ini, yang sering kali dilanggar pula. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'ah. Ya. Dan hendaknya ya kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, yang beliau tuntunkan. Jadi ada 4 konsekuensi di sini. Pertama adalah apa kata Syekh? Menaati semua perintah Nabi. Yang kedua ya membenarkan semua yang Nabi sampaikan ya. Yang ketiga menjauhi segala yang Nabi larang ya. Yang Nabi larang atau Nabi cegah. Yang keempat tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi. Nah, ini adalah konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Karena maknanya la ya matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada tuntunan, contoh, teladan yang paling benar ya kecuali hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka maknanya adalah kita wajib menaati semua perintah Nabi, membenarkan semua yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang, dan tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi. Nggak ngarang-ngarang sendiri ibadahnya. Atau nggak ngikuti cara-cara ibadah yang dibuat-buat oleh selain Nabi, meskipun setinggi apapun tingkat level keilmuannya. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan ya level tingkat keilmuan Rasulullah. Siapapun mereka. Meskipun kita muliakan orang itu, meskipun kita hormati orang itu, maka tetap ya nggak boleh kita beribadah kecuali apabila itu sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita di siang hari ini ya, menjelang siang.
Baik, mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan. Yang mau bertanya langsung boleh, bisa dibuka mic-nya. Kalau enggak, silakan dari chat ya. Atau mungkin saya buka ini ya. Mungkin biasanya kadang-kadang dikirim via WA kalau ada pertanyaan. Oh, ternyata masih belum ada. Toib. Ya, silakan yang bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan ya alhamdulillah bisa kita akhiri sampai di sini. Ya. Nah, toib ya mudah-mudahan cukup jelas ya. Karena ini sebenarnya materi yang sudah cukup sering ya dibahas di kajian-kajian juga oleh ustadz-ustadz lain ya. Karena ini perkara mendasar, tapi tetap kita perlu untuk mempelajarinya, mengetahuinya, murojaah untuk mengingat kembali ya karena di dalam pengulangan ya ini adalah suatu hal yang tentunya sangat kita inginkan dan kita harapkan. Baik ya, sembari menunggu pertanyaan yang masuk ya, ya di sini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat untuk diri saya sendiri ya. Eh, Sebagaimana kita tahu ya di akhir-akhir ini ya tidak sedikit kita dapati berita dari orang-orang yang kita kenal ya termasuk dengan orang-orang yang belum kita kenal ya dan mungkin bahkan kita juga temui ada keluarga-keluarga dekat kita, kerabat kita, sanak famili kita atau sahabat-sahabat kita yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah atau penyakit COVID-19 ini ya. Dan sebagaimana kita tahu ya wabah ini adalah suatu hal yang nyata, yang real, yang waki ya. Dan tidak boleh bagi kita meremehkannya atau bersikap sombong, takabur, congkak, angkuh ya. Meskipun dengan alasan-alasan wah Allah sudah memberikan kepada kita kekuatan dan yang semisalnya. Ya Allah berikan kita kekuatan, harus dijaga, harus disyukuri. Dengan cara menjaganya, tidak menyombongkan diri. Dan ikuti arahan-arahan dari orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang memiliki otoritas, orang-orang yang memiliki kepakaran, orang-orang yang memang memiliki kewenangan, para ulil amri, umara dan ulama, kita ikuti. Dan sungguh adalah suatu kejahilan di atas kejahilan atau jahil murakkab mereka-mereka yang menolak tentang adanya wabah COVID-19 ini. Itu dikatakan ini sebagai buatan lah atau konspirasi lah atau apa konstipasi atau apa konsisapi dan yang semisalnya ya istilah-istilah yang kita tahu ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang ya, semisal kayak artis-artis yang ada di Bali yang baru keluar dari penjara, itu memang ya normal lah. Karena memang ya seseorang itu ya, kalau dikatakan di dalam namanya pepatah ya, apa namanya? Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah itu menuangkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya kebusukan, ya berarti isinya memang busuk gitu loh. Kalau keburukan berarti isinya buruk. Tapi kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang belajar ngaji, penuntut ilmu, sungguh bencana, musibah seperti ini. Musibah, ya. Dan ini juga mengandung sikap meremehkan, meremehkan ulama-ulama kita yang mengajarkan kita untuk menjaga protokol kesehatan. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita. Jangan kita merasa angkuh, congkak, sombong. Ya, jaga kesehatan gitu loh. Jaga amanat Allah Azza wa Jalla berupa kesehatan tubuh kita. Jaga anak-anak kita, keluarga kita supaya mereka juga tidak tertular dari kita. Mungkin ya Allah berikan untuk kita kekuatan sehingga tubuh kita kuat dibandingkan yang lainnya. Tapi bisa jadi itu berbahaya sekali untuk ibu kita, untuk mertua kita, untuk nenek kita, kakek kita, atau anak kita. Atau mungkin yang lainnya. Karena ini suatu hal yang nyata, bahayanya mengintai. Dan selama beberapa pekan ini ya, saya pribadi itu mendapatkan ya berita-berita mulai dari guru saya sendiri, sekaligus sahabat saya yang dulu mengajarkan saya bahasa Arab, dia di Ma'had Ali Al-Irsad di Surabaya, di Abstaya Ali bin Abi Thalib Surabaya. Itu 2 orang dosen sudah meninggal dunia. Kemudian 11 dosennya positif COVID-19 harus
dirawat di rumah sakit. Kemudian belum lagi apa yang lainnya. Terus belum lagi salah satu aktivis dakwah yang ada di tempat saya yang biasa banyak bantu dakwah di masjid-masjid di daerah Cinere juga wafat, meninggal dunia. Usianya masih muda, meninggalkan anak dan istrinya. Ya. Terus kemudian belum lagi ustadz-ustadz kita yang lainnya yang wafat juga dengan sebab COVID-19. Karena itu jaga ya ikhwah. Ya. Dan kalau nggak ada hajat, nggak ada urusan, nggak usah keluar rumah. Kita jadikan rumah ini sebagai baitul ilm, baitul ulum, baitul Quran, baitul iman. Ya, kita jadikan rumah kita sebagai shelter, perlindungan dari berbagai macam fitnah, termasuk wabah. Ini fitnah, ujian. Ya, nah jadi ya hendaknya kita berusaha untuk terus menjaga amanat ini. Ya, kita berusaha untuk menjaga ya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga apa namanya diinformasikan pula di sini ya dari kawan-kawan panitia di sini ya itu juga ada uh, sahabat ataupun kenalan atau teman ya qadarullah wa masyafa'ala. Di sini ada ibu apa namanya Mardaleni ya atau Ummu Hanif. Kondisi sejak malam ini menurun, beliau dirawat di rumah sakit Pelni dan akhirnya harus dipasang ventilator. Dan ini memang menunjukkan kondisi yang darurat kalau sampai dipasang ventilator. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kesembuhan untuk beliau dan juga Bapak Agung dan anggota keluarga lainnya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Dan ini adalah suatu hal yang ini juga masuk lagi Ibu Leni dan keluarga ya adalah salah satu yang berjasa dalam pengembangan dakwah Majelis Ta'lim Al-Fath ya dan sepertinya masih banyak lagi ya. Dan juga uh, apa namanya? Saya juga ada beberapa majelis ya, kajian khusus gitu ya. Itu juga hampir setiap hari ketika jadwal banyak yang kirim di grup minta minta maaf, mohon izin karena saat ini satu keluarga termasuk dengan bayinya positif COVID. Kemudian juga ada yang ibunya positif COVID, bahkan ada yang pada hari itu anggota keluarganya meninggal dunia. Ya memang wafat meninggalnya seseorang itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Dan ketika orang wafat ya, ketika meninggal dunia dalam kondisi COVID wabah, itu bukan aib ya, bukan aib. Bahkan para ulama menerangkan orang yang meninggal dunia karena wabah itu termasuk salah satu tanda syahadah, tanda syahid insyaallah taala. Selama seseorang itu dia mau untuk bersabar dan itu sebagai penggugur dosa. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Ya, bahwasanya di balik ujian itu mengandung kebaikan. Karena apa yang Allah tentukan dan Allah putuskan itu yang paling baik. Tapi bukan artinya kita melakukan kesalahkaprahan. Ya kita anggap ya kalau toh kena COVID mati syahid. Ya nggak kayak gitu. Tetap ini amanat yang harus dijaga. Anda punya keluarga yang harus juga dipelihara dan dijaga. Ya, ya. Artinya memang itu adalah uh, apa namanya merupakan bagian dari ini ya dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah yang akan menjaga dan memelihara siapapun makhluknya. Tapi tentunya dengan sebab kita punya tanggung jawab ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan ya. Nggak perlu kita keluar kalau kalau nggak ada hajatnya. Kemudian jaga prokes, ikuti arahan ulil amri, umara dan ulama ya. Lalu kemudian juga jangan kita meremehkan ya. Kemudian kita tetap ya akhdul asbab, mengambil sebab dunia dan sebab diniyah. Sebab dunia mengikuti prokes. Sebab diniyah banyak berzikir kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah. Banyak beristighfar kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Banyak bertakarrub kepada Allah. Itu semua baik. Bahkan ini sebab yang utama. Jadi apabila Anda kepengen, kita semua kepengen, wabah ini diangkat oleh Allah, kita semua harus banyak istighfar kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah. Karena apabila manusia itu ketika diuji tidak malah kembali kepada Allah, malah banyak lalai dari Allah. Bahkan itu sudah mulai banyak yang berangan-angan kalau COVID ini selesai, malah niatnya mau melakukan kemaksiatan, mau konser lah, mau inilah, mau itu, kemaksiatan. Nah, padahal kita tahu musibah yang Allah berikan itu nggak lepas dari sebab kemaksiatan manusia. Nah, apabila sebelum musibah ini diangkat, niatnya sudah maksiat,
kapan Allah akan angkat wabah ini? Kita optimis Allah akan angkat, tapi kalau seperti ini, ya tentunya ini suatu hal yang buruk ataupun yang jelek ya. Nah, toib. Ya, silakan ya. Yang raise hand ya, mungkin ini yang terakhir ya. Ya ini mohon maaf ya barusan melihat ya. Ya silakan Ummu Zahra. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya di luar tema Ustadz. Mm-mm. Ya ini kan anak saya yang bayi ini tanggal 5 Juli ini kan mau 2 tahun. Sedangkan minum susu formula itu belum mau Ustadz, dia masih ASI doang. Gimana kalau berhentiin ASInya itu susah ya Ustadz? Apakah masih boleh minum ASI ketika dia udah 7 tahun jalan gitu Ustadz? 2 tahun maksudnya. Iya, sudah 2 tahun. 2 tahun ini 5 Juli ini, Ustadz. Sekarang udah tanggal 3. Sedangkan Ya. saya belum mencoba untuk disapi, Ustadz. Oh ya, Gimana? baik. Ya baik. Jadi sebenarnya ya memang haknya orang tua itu menyapih anak ya 2 tahun kamilaini secara sempurna. Genap 2 tahun itu adalah haknya anak ya. Meskipun boleh sih kurang dari 2 tahun dengan kondisi-kondisi dan diizinkan oleh suaminya. Adapun melebihi dari 2 tahun, maka ini sebenarnya suatu hal yang tidak dianjurkan ya, suatu hal yang tidak dianjurkan. Ya, kenapa? Karena pertama, kualitas susu itu sudah berbeda. Ya, itu sudah tidak seperti kualitas susu yang di awal. Ya, karena tentunya mengalami kualitas. Karena itu makanya anak-anak ya yang udah mau disapi itu harus ada nutrisi tambahan ya. Harus diberikan nutrisi-nutrisi tambahan. Ya. Lalu kemudian yang kedua ya, eh, juga dari sisi anak harus belajar untuk mulai mandiri. Artinya eh, kebutuhan dia dan ketergantungan kepada ibunya itu juga harus sudah mulai di di apa namanya diarahkan gitu loh. Jadi tidak terus-terusan anak itu terus menyusu. Artinya harus dilatih ya, harus terus diajarkan. Memang untuk memilihkan susu formula ini emang harus hati-hati karena harus dicek apakah punya alergi atau tidak ya dan seterusnya. Tapi ini adalah suatu hal yang bisa diajarkan dan dilatihkan kepada anak-anak. Apalagi anak usia 2 tahun, artinya dia sebenarnya sudah nggak butuh lagi dengan ASI. Ya. Jadi dia sudah tidak butuh. Artinya kalau dia nggak dikasih susu, ya itu insya Allah dia tetap bisa bertumbuh dengan sehat asalkan kita berikan dia makanan nutrisi yang memadai. Ya. Jadi taruhlah dia nggak mau minum susu formula ya. Jadi kita tetap kasih dia nutrisi lainnya, bubur, makanan yang juga yang nutrisinya adalah sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh. Nah, dan juga harus diajarkan mereka untuk mau minum susu formula. Adapun cara-caranya, tekniknya, ini adalah suatu hal yang sifatnya apa ya? Bukan bukan berkaitan dengan masalah ibadah ya. Jadi fleksibel artinya bisa belajar dari pengalaman ibu-ibu yang lain atau cari cara-caranya, tekniknya dari buku-buku ya, bagaimana caranya, metodenya yang baik agar anak itu sudah bisa disapih ya. Ya. Nah, dengan cara-cara yang ada itu ya coba kita praktekkan dan kita 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 apa lakukan gitu loh ya. Dan memang awal-awalnya mungkin berat, anak menangis, anak mungkin akan apa namanya akan sedih. Ya ini tapi bagian dari proses karena mereka perlu untuk belajar menghadapi atau dealing dengan apa namanya dengan kesedihannya dengan apa kekecewaannya. Jadi ketika dia dari kecil itu sudah belajar untuk menghadapi hal ini ya itu suatu hal yang sebenarnya baik ya. Ya asalkan kita tetap terus membersamai dan menunjukkan perhatian ya. Dan nggak apa-apa kita tega dalam hal kebaikan ya misalnya kita tidak berikan dia ASI dan kita berikan dia apa namanya eh, penjelasan sesuai dengan tingkat usianya, dia menangis, biarkan dia menangis, sembari kita tunjukkan kasih sayang, ya perhatian, ya, dan kita ajarkan dia untuk mengkonsumsi yang lainnya gitu loh. Nah ini suatu hal yang seharusnya setiap ibu ya, setiap orang tua harus sudah ready, harus sudah mempersiapkan, ya.
Jadi jangan dibiarkan anaknya itu terus-terusan diberikan ASI meskipun sudah lebih dari 2 tahun ya. Karena nggak tega, karena kasihan, karena ini, karena itu. Padahal itu sebenarnya ya nggak malah sebenarnya malah kurang kurang baik ya untuk perkembangan anak gitu loh. Dan haknya mereka itu ya diberikan genap 2 tahun ya, selama 2 tahun sempurna ya. Selebihnya ya sudah kita ajarkan mereka, kita biasakan mereka, kita latih mereka untuk lepas, dan mereka harus sudah belajar kemandirian, apalagi udah usia 2 tahun ke atas. Ya, ya Allah alam shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di siang hari ini ya, karena udah pukul setengah 12 lewat ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, Eh, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka